gigit tenggorokannya, terus juga dia memotong payudaranya si Larissa ini. Yang lebih kejamnya lagi, dia itu makan putingnya si Larissa, sumpah. Он не мог сидеть за столом и беседовать с адвокатом, как делают подсудимые на Западе. Hai guys, welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku mau menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang sadisnya tuh bukan main guys. Gak usah lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Andrei Chikatilo dikenal sebagai Jagal Rostov. Pembunuh berantai dari Uni Soviet ini dianggap psikopat paling haus darah di Eropa Timur. Haus darah, kita mah ya, kalau kita nih hausnya minuman kan. Kalau dia kenapa jadi hausnya darah gitu kan? Kayak nggak ada es yang enak aja tuh. Padahal ada es teler, ada es doger, kan enak banget ya. Jadi si Andrei Chikatilo ini mengaku telah membunuh lebih dari 52 orang. Gila, banyak banget gak sih? Kita satu aja kayak gak berani gitu ya. Nih 52, buset dah, banyak betul. Udah gitu nih, dia itu ngebunuhnya kebanyakan remaja-remaja dan juga anak-anak. Parah gak sih? Dia juga dijuluki sebagai tukang daging. Tapi bukan daging-daging yang tukang daging yang di pasar ya, yang motong-motong itu. Bukan. Kenapa dia dijulukin tukang daging? Karena selain dia membunuh korbannya, dia juga memakan dong dagingnya. Kacau. Emang kayak gak ada daging sapi apa ayam ya? Padahal kan enak gitu kan? Dia juga memotong daging-daging korban-korbannya tuh berbeda-beda. Jadi si Andrei Chikatilo ini aktif membunuh itu dari tahun 1978 sampai tahun 1990. Untungnya udah bukan tahun sekarang ya guys. Jadi selama bertahun-tahun dia melakukan kejahatan ini, dia itu memiliki kehidupan ganda. Jadi kenapa memiliki kehidupan ganda? Jadi dia itu menyamar gitu maksudnya. Dia tuh kadang baik, kadang dia kayak sopan, kelihatannya tuh pria yang baik gitu. Padahal di balik itu, dia itu adalah pembunuh berantai yang sadis banget sih. Harusnya dia tuh main sinetron ya, karena dia bisa acting gitu. Keren banget actingnya, bisa menipu orang-orang. Andrei Chikatilo itu lahir 16 Oktober 1936. Jadi si Andrei ini tuh lahir di sebuah desa di Ukraina. Namanya tuh Yablonoyes. Pokoknya inilah gue tulis nih ya. Orang tuanya itu adalah Roma dan Anna Chikatilo. Jadi si Andrei itu lahir di masa Holodomor. Pada tahun-tahun itu ada proses kolektivitas yang dilakukan oleh Uni Soviet dan juga ayahnya si Andrei nih. Sehingga mereka itu dijadikan tawanan perang Nazi. Sedangkan ibunya Andrei itu harus merawat si Andrei dan adiknya yang berusia 7 tahun tanpa bantuan siapapun. Jadi tuh si ibunya tuh kayak bener-bener single parent gitu. Padahal sebenarnya ada ayahnya si Andrei ya kan. Cuman dia tuh lagi ditawan oleh Nazi. Jadi katanya itu si Andrei dulu tuh kecil tuh sering diceritain hal-hal yang mengerikan gitulah sama ibunya. Jadi si Andrei tuh memiliki trauma tersendiri karena cerita-cerita yang serem itu. Makanya nih guys, jangan cerita yang aneh-aneh deh ke anak-anak kalian. Jadi si ibunya itu tuh ya nyeritain kalau misalnya kakaknya itu diculik terus dimakan. Ya emang sih pada zaman itu tuh kayak sebenarnya tuh dia tuh buat nakut-nakutin nih si Andrei sama adiknya doang. Cuman pada zaman itu tuh kayak emang realize gitu loh, karena kan lagi zamannya perang tuh. Jadi mereka percaya banget deh dan jadi trauma gitu. Ya kalian bayangin aja pas kalian masih kecil nih, tahu-tahu kayak diceritain kakak kalian diculik terus dimakan. Pasti gimana ya? Aduh, gue gimana nih? Gue juga takut gitu, mau keluar rumah juga takut, mau kemana juga takut. Mikirnya gue nanti juga bakal dimakan kan? Gimana tuh? Maka dari itu si Andrei itu punya trauma tersendiri karena sering banget diceritain hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi dia tuh kayak berpikiran yang negatif mulu. Dan pada tahun-tahun itu Ukraina itu mengalami kelaparan massal. Jadi banyak banget orang-orang yang mati di mana-mana gitu. Dan Andrei tuh di zaman itu tuh ngeliat banyak banget mayat-mayat yang tergeletak, ada yang disembelih juga. Parah deh. Karena saking gak ada makanannya, mereka itu dipaksa untuk memakan daging manusia. Jadi mayat-mayatnya itu di sana tuh dulu dimakan-makanin. Nah makanya si Andrei
itu ngeliat kayak gitu tuh hal yang wajar. Padahal kan pada zaman itu emang karena zaman perang ya, jadi nggak ada stok makanan atau emang bener-bener lagi krisis banget deh. Nah, di masa Andre sekolah, Andre itu bukan orang yang terbilang pintar dan dia juga tidak pandai bergaul, guys. Jadi dia tuh kesulitan untuk berkomunikasi sama teman-temannya karena dia itu memiliki sikap yang tertutup dan kayak nggak mau bergaul gitu. Karena sikapnya yang tertutup, dia tuh sering diolok-olok oleh temannya sendiri. Selain itu, Andre itu memiliki kelainan fisik, yaitu rabun jauh. Namun, si Andre ini tuh lumayan lama untuk menerima kondisinya itu. Jadi butuh bertahun-tahun lah. Nah, fun fact, dia itu baru memakai kacamata untuk pertama kalinya di usia 30 tahun. Gila, itu lama banget ya, dia bertahun-tahun nerima kondisinya itu. Dia juga menderita nocturnal enuresis atau ya bisa disebut dia tuh ngompol gitu. Nah, dia tuh kayak ngompol itu sampai di usia 12 tahun, guys. Bayangin aja. Nah, makanya itu dia lumayan sulit untuk menerima kondisi fisiknya itu. Nah, ketika beranjak dewasa, si Andre ini malah lebih takut gitu. Bahkan dia tuh kayak takut berhubungan sama seorang wanita. Dikirain tuh wanita-wanita pengen makan kali ya, makanya dia takut gitu ya. Emang kadang wanita tuh selalu benar, tapi kan nggak gitu-gitu juga gitu kan. Sejak usia remaja dia tuh kayak emang mulai frustasi dengan seksualnya itu. Setelah dia lulus sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pasukan militernya si Uni Soviet. Di sana dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya itu untuk studi. Jadi dia bersiap untuk mendapatkan gelar, guys. Pada tahun 1963, si Andre ini menikahi seorang wanita yang bernama Fainai. Meskipun si Andre ini memiliki masalah seksual, tapi dia memiliki 2 anak, guys. Dia digambarkan sebagai seorang suami yang pekerja keras, penyayang, dan juga sopan, guys. Pokoknya terlihat baik-baik saja lah. Pokoknya kayak suami-suami idaman wanita gitu kan. Sampai-sampai banyak yang mau menjadikan si Andre ini sebagai panutan suami-suami idaman gitu. Karena saking sayangnya sama keluarga dan kayak penyayang banget deh. Sebagai seorang ayah, Andre itu nggak pernah sama sekali meninggikan suaranya. Dia juga nggak kasar sama anaknya. Dan dia itu memiliki anggota partai komunis yang dia tuh cukup disegani sama anggota-anggotanya. Pada tahun 1971, dia mulai memasuki dunia pengajaran. Jadi dia itu udah bisa dibilang sebagai seorang profesor. Dan mulai di tahun itu, dia juga udah mulai menyukai anak-anak di bawah umur, guys. Sejak saat itu, Andre itu mulai terobsesi sama anak-anak di bawah umur. Dia mulai merasakan ketertarikan terhadap anak-anak perempuan yang di bawah 12 tahun. Nah, jadi si Andre itu bakalan ngiterin kamar-kamar anak perempuan di bawah umur ini. Terus kan kalau namanya di dalam kamar kan kita pakai bajunya ya sesuka kita gitu kan. Nah, ada juga yang memakai pakaian dalam gitu kan. Nah, dia itu bisa-bisanya masturbasi karena ngelihat kemolekan ya badan anak-anak di bawah umur itu. Padahal apa yang mau dinapsuin gitu kan, mereka kan umur masih kecil ya, apa yang dilihat gitu loh. Dan lebih anehnya lagi, dia tuh masturbasi, jadi dia tuh nyembunyiin tangannya di dalam saku. Sumpah annoying banget. Kalau ada orang kayak gini nih deket gue, gue tonjok kali ya. Tapi sedikit demi sedikit kehidupan dia sebagai guru itu memiliki kesamaan waktu dia sekolah. Karena anak-anak muridnya itu nggak ada yang menghormati dia. Dia tuh sampai-sampai dipanggil dengan julukan angsa karena dia memiliki bahu yang lumayan panjang dan punya leher yang tinggi atau panjang gitu. Karena kan dia memiliki trauma tersendiri nih masa dia sekolah. Tiba-tiba dia membawa pisau dong ke kelas. Ini serem banget gak sih? Total ada guru nih dateng bawa-bawa pisau. Nah, kalian bakal ngelakuin apa tuh kalau kayak gitu? Namun walaupun dia sering banget bawa pisau ke sekolah, dia tuh nggak pernah menggunakan pisau tersebut. Dan akhirnya bertahun-tahun berlalu, dia akhirnya dipecat karena banyak banget laporan dari siswa-siswi dia tuh yang kayak
banyak ngelakuin pelecehan seksual gitu terhadap siswi-siswinya. Chikatilo melakukan kejahatan pertamanya pada Desember 1978. Pada saat itu si Chikatilo itu berusia 42 tahun. Dia tuh memutuskan untuk menculik seorang gadis berusia 9 tahun di jalan. Jadi random aja gitu dia ngambil orang. Tapi yang pastinya anak kecil ya guys. Jadi gadis malang tersebut bernama Yelena Zakotnova. Nah, pas di jalan si Yelena ini tuh bertemu sama si Andre nih. Jadi Andre itu ngebujuk si Yelena, bilang katanya dia tuh mau ngajak si Yelena tuh ke kabin dia yang ada di dekat kota. Alhasil karena Yelena masih polos dan gak tahu apa-apa, akhirnya dia ikut lah. Karena si Andre ini memiliki pengalaman sebagai ayah dan juga guru, dia tuh gampang banget ngeyakinin anak-anak kecil ini nih buat ikut. Makanya dengan gampangnya si Yelena itu ikut si Andre. Padahal kan sebenarnya si Yelena itu nggak kenal sama sekali dong sama si Andre. Tapi karena pembawaan dan bicaranya Andre yang sopan dan kelihatan baik, akhirnya Yelena ikut dong sama Andre. Pas dibawa ke kabin, si Yelena ini tuh kayak langsung ditelanjangin gitu. Terus dia tuh mulai disiksa dengan kekerasan. Alhasil karena saking kerasnya si Yelena disiksa, dia tuh kayak kegores gitu kan tubuhnya. Tapi ini anehnya si Andre itu malah jadi nafsu. Makin nafsunya tuh makin meningkat gitu pas ngelihat darah. Alhasil dia itu melakukan hubungan seks dan juga berdarah-darah gitu. Tapi itu yang ngebuat dia tuh seneng banget. Monster yang selama ini bertumbuh di pikirannya si Andre mulai keluar dari kasus ini. Yang tadinya si Andre cuma nyiksa-nyiksa si Yelena, akhirnya dia menikam Yelena dengan pisau. Dan dia merasakan kepuasan terhadap seksualnya dia. Jadi dia orgasmenya itu kalau dia melihat darah dan ngerasa si korbannya itu tersiksa. Nah, dia mulai menyadari bahwa sebenarnya seksualnya dia itu terpenuhi kalau dia melakukan kayak gini guys. Akhirnya Yelena tewas di tangan Andre dan mayatnya itu ditemukan di sungai Igusova. Walaupun Andre sempat diwawancarain sama polisi, tapi dia ternyata bukan tersangka utamanya guys. Jadi ada tersangka lainnya yang dicurigain sama polisi dan akhirnya Andre itu bebas dari kepolisian. Mungkin karena dia yang terlihat kayak orangnya sopan, baik, jadi kayak tuduhannya tuh gampang banget deh hilang dari tubuh dia gitu kan. Setelah dia kehilangan pekerjaannya sebagai guru, dia akhirnya bekerja sebagai petugas pemasok pabrik pada tahun 1981. Pekerjaannya dia itu membuat dia terus-menerus berpergian ke seluruh wilayah. Karena pekerjaannya dia yang kemana-mana berpergian ke seluruh wilayah, ini tuh nggak bantu dia buat nyari korban-korban berikutnya. Pada 3 September di tahun yang sama, dia itu menyerang seorang wanita yang bernama Larissa. Jadi dia itu seorang pelacur yang berusia 17 tahun guys. Tujuannya itu sebenarnya dia tuh mau berhubungan seks dengan gadis itu. Tapi karena si Andre itu nggak bisa ereksi, akhirnya si Larissa itu malah mengolok-olok si Andre. Ini tuh ngebikin Andre marah banget, sehingga si Andre itu akhirnya membunuh gadis tersebut dengan sangat kejam guys. Menurut gue ini tuh lumayan sadis banget sih. Jadi setelah dia mencekik nih cewek, dia tuh malah jadi ejakulasi di atas tubuhnya perempuan ini, menggigit tenggorokannya, terus juga dia memotong payudaranya si Larissa ini. Yang lebih kejamnya lagi, dia itu makan putingnya si Larissa, sumpah. Ini kacau dan kejam banget sih. Dengan pembunuhan keduanya itu, akhirnya si Chikatilo ini mulai menyadari bahwa melakukan itu mewakili tindakan seksual tertinggi bagi si Chikatilo ini. Ternyata inilah kegembiraan yang didapat karena dia ngebunuh seseorang. Selanjutnya, korban ketiganya si Andre adalah Lyubak Biryu. Jadi dia itu seorang gadis berusia 13 tahun, dimana dia itu diculik dari sebuah desa yang bernama Novorchekash. Dia menikamnya sebanyak 40 kali tusukan dan juga memutilasi matanya. Parah banget sih nih guys. Gue gak habis pikir sama kelakuannya si Andre nih ya. Bener-bener kejam dan sadis sih. Jadi karena kejadiannya yang
pembunuhan yang keempat ini menjadi ciri khasnya si Andre. Jadi setiap korban-korban berikutnya itu dia melakukan hal yang sama nih, kayak menusuknya sampai 40 kali, sampai juga dia memutilasi matanya itu. Sampai saat itu si Chikatilo ini kebanyakan membunuhnya tuh emang semuanya gendernya perempuan ya guys, anak-anak perempuan. Oleg Kotzebue adalah korban pertamanya dia yang berjenis kelamin laki-laki guys. Bocah berusia 9 tahun ini tak kalah sadis. Andre melakukan pembunuhan terhadap bocah 9 tahun ini. Dia itu katanya merobek kemaluan si Oleg. Astagfirullah, gue gak ngerti lagi pemikirannya dia ya. Ya namanya psikopat, yang mana kita tahu ya pikirannya itu kan macem-macem ya kan. Dan tubuhnya si Oleg itu sampai sekarang itu nggak ditemukan dimanapun. Ini yang masih jadi misteri, kemanakah tubuhnya si Oleg? Karena kan kita tahu nih si Andre Chikatilo itu adalah psikopat yang sangat kejam dan berperilaku aneh ya. Siapa tahu dimakan, kan kita nggak tahu ya. Serem banget sih sumpah. Ini gue nggak habis pikir, ya Allah bacanya ya, ngeri banget ya. Modus operasi si pembunuh ini selalu sama, dan korbannya rata-rata ditemukan di dekat hutan sekitaran sana dah tuh. Dan pastinya kebanyakan itu anak-anak kecil atau remaja yang laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 1984, jumlah korbannya si Andre tuh udah lumayan banyak nih guys, ada 15 orang. Gila, dia bisa hidup tanpa rasa penyesalan dan dia tetap berperilaku sebagai layaknya orang biasa. Dia tuh pintar banget memanipulasi sifatnya dia. Makanya kan tadi yang gue bilang tuh di awal, kalau dia tuh memiliki kehidupan ganda. Jadi dia tuh sebenarnya orang yang pemarah dan sadis banget kan. Tapi dibalik itu dia tuh tetap menjadi seorang ayah atau suami yang baik hati dan penyayang gitu. Makanya kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelihat orang dari covernya nih, karena kan sikapnya yang dia kelihatannya baik ternyata menakutkan banget ya guys ya. Pada tahun 1984 si Andre itu ditangkap di pasar Rostov. Jadi setelah polisi melakukan investigasi, kemungkinan si Andre itu memiliki kesamaan yang cocok nih terhadap pembunuhan-pembunuhan sebelumnya itu. Jadi kan itu adalah kasus pembunuhan berantai nih kan. Nah pas diselidikin ternyata kayaknya Andre nih yang cocok. Akhirnya ditangkaplah si Andre nih ke polisi. Namun anehnya setelah Andre cek medis, polisi itu menemukan tidak ada kecocokan antara darah si Andre dengan si calon pembunuhnya itu, karena air maninya itu berbeda sama contoh sampel yang dipakai oleh polisi itu. Dan parahnya Andre itu akhirnya dibebasin dari tuduhan tersebut karena nggak menunjukkan kalau si Andre nih pembunuhnya. Makin lama korbannya si Andre tuh makin banyak, mencapai 30 orang guys. Tapi polisi tuh sama sekali tidak menemukan kayak tanda-tanda siapa nih yang ngebunuh. Kayak bener-bener pinter banget deh si Andre tuh melakukan pembunuhan tersebut. Pada Oktober 1990, mayat ditemukan di hutan dekat stasiun Don Les Jos. Semua tim polisi terlibat dalam kasus ini dan memiliki pasukan huru hara tuh sebanyak 100 orang guys. 2 minggu kemudian mayat lain tuh ditemukan di daerah tersebut. Dan akhirnya polisinya itu mulai bertambah sebanyak 600 orang. Karena kan si Andre tuh bener-bener licin banget dan lihai dalam melakukan pembunuhan tersebut. Sampai-sampai mereka mendirikan penjagaan hutan di daerah terpencil bahkan. Saking kayak gak ketemu nih siapa nih yang ngebunuh, karena korbannya tuh bertambah terus tapi gak ada sama sekali titik terangnya siapakah yang ngebunuh gitu kan. Pada bulan November ketika mereka lagi melakukan penjagaan di hutan, detektif bernama Igor melihat seorang lelaki tuh meninggalkan hutan tersebut. Nah dia tuh ngeliat si lelaki tersebut tuh menggunakan jas dan juga dasi dan memiliki jari yang dibalut dan berlumuran darah. Alhasil detektif tersebut akhirnya membuat laporan deh. Karena belum cukup bukti, akhirnya tidak dilakukan penangkapan. Namun beberapa hari kemudian ditemukan mayat seorang wanita di daerah yang sama guys.
Akhirnya terungkaplah semua bahwa itu adalah Andre. Dan polisi akhirnya mengeluarkan surat penangkapan. Tapi pas ditangkap, anehnya golongan darahnya itu berbeda dengan hasil identifikasi polisi. Dan si Andre ini benar-benar gak mau ngaku kalau dia tuh pembunuhnya. Dia tuh bilang dia tuh gak ada sama sekali terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Namun beberapa hari setelahnya, Andre itu mulai mengakui bahwa sebenarnya dialah yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi dia meminta untuk menghentikan interogasinya. Dan akhirnya dia mengaku pada psikiater itu dia udah ngebunuh sebanyak 52 kali guys. Parah banget gak sih? Dan akhir dari ceritanya, Andre Chikatilo akhirnya didakwa dengan hukuman mati guys. Sumpah gue bingung banget kenapa ada orang kayak gini. Bisa-bisanya dia itu bermuka dua. Ya ampun, dia tuh kalau jadi pemain sinetron cocok banget dah. Bener-bener ya, dia tuh ngebunuh dan gak ketahuan sampai selama itu gitu loh. Oke deh guys, sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like dan subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Kalian juga bisa request kira-kira kasus-kasus apa nih yang mau aku bahas. Nanti aku akan mencoba buat videonya. Komen di bawah ya guys. See you on the next video. Bye!